Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristina Rizka, NIM 219118234, kelas D10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi layanan bimbingan konseling untuk mengatasi perilaku bully. Bully merupakan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok orang yang menyakiti dan mempermalukan seseorang. Bully dilakukan secara berulang-ulang atau waktu ke waktu dengan tujuan membuat korban menderita dan merasa tidak berdaya. Adapun jenis-jenis bully. Bully yang pertama, bully fisik, yaitu penindasan yang dilakukan dengan melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, mencekik, meninju, menendang, meludahi, termasuk merusak barang korban. Yang kedua, bully sosial, yaitu pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui penguncilan, pengabaian, penyingkiran, termasuk menghasut orang lain untuk ikut mengasingkan korban bully. Yang ketiga, bully verbal, yaitu kekerasan verbal berupa naming, memberikan julukan nama seperti celaan, fitnah, penghinaan, teror, dan gibah. Yang keempat, bully cyber, yaitu tindakan bully yang muncul seiring perkembangan teknologi. Korban terus mendapatkan pesan negatif, baik berupa SMS, pesan di chat, atau WhatsApp, maupun media sosial. Nah, anak yang menjadi korban bully tentu perlu mendapatkan perhatian khusus. Alasannya, ada beragam efek negatif yang bisa ditumbuhkan bagi korban bully, yaitu orang tua, guru, teman, ataupun saudara. Hendaknya peka terhadap perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak, karena ini bisa menjadi salah satu ciri anak telah menjadi korban bully. Adapun 6 ciri siswa yang menjadi korban bully. Yang pertama, munculnya perubahan perilaku ke arah negatif seperti mudah marah, tersinggung, dan menangis. Yang kedua, mudah takut, misalnya takut tidur sendirian, takut ditinggal orang tua. Yang ketiga, menarik diri dari lingkungan sosial, misalnya mengurung diri di kamar, tidak mau keluar rumah. Yang keempat, penurunan minat atau enggan melakukan hobi atau aktivitas kesukaan. Yang kelima, penolakan pergi ke sekolah, seperti bukan karena masalah akademi dan menghindari tugas atau ujian. Yang keenam, kesulitan tidur. Dampak negatif bully. Yang pertama, terganggu fisik seperti cedera, terluka, sakit. Kedua, tertekan fisiknya seperti takut, cemas, resah, rasa tidak nyaman. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajar seperti nilai jelek, tidak konsentrasi, lupa tugas, ranking turun, dan tidak naik kelas. Yang kelima, penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang. Yang keenam, kematian bunuh diri. Contoh bully di sekolah. Yang pertama, melarang pelajar melewati jalur tertentu, nongkrong atau duduk di suatu lokasi yang biasa ditempati oleh geng tertentu. Kedua, memberikan nama julukan yang merendahkan anak secara mental dan fisik, misalnya gemuk, pendek, kurus. Yang ketiga, mencela, mencomo, dan mengolok-olok menggunakan nama orang tua. Yang keempat, membicarakan, menggosipkan, dan menjelek-jelekan anak. Cara mengatasi bully. Yang pertama, tanamkan nilai-nilai moral sejak dini, yaitu orang tua mengajarkan anak sejak dini tentang tingkah laku yang berdasarkan agama agar tidak melakukan bully terhadap orang lain. Yang kedua, ajak anak untuk bersama-sama menilai dan membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak patut dilakukan kepada orang lain. 3. Bangun komunikasi yang baik dengan anak
serta dampingi ia dalam proses tumbuh kembangnya. Yang keempat, menasehati anak agar berani melaporkan kepada pengajar di sekolah saat mengalami perilaku bully. Yang kelima, jika menjadi pelaku bully, maka ajaklah anak berdiskusi dan cari tahu penyebabnya. Beri dia penjelasan bahwa hal ini bukanlah perilaku terpuji dan tidak dapat diterima. Yang keenam, tidak terpancing untuk melawan dan dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melawan perlawanan. Nah, jadi sekarang stop untuk melakukan bully kepada orang lain karena mereka akan mengalami cedera fisik, gangguan emosi, bahkan bisa berujung kematian atau berpotensi rentan terhadap gangguan kesehatan mental dan dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan dirinya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bully adalah suatu tindakan atau perilaku negatif seperti mengganggu, menyakiti, atau menghina yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang atau waktu ke waktu oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau membentak dan menggunakan kata-kata kasar kepada orang lain. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.